Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pagi yang cerah ini. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat, walafiat. Kita akan kembali kepada bahasan kita Nashaiul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatut tasi'ata asyara. Dan makalah yang ke-19, wal maqalatut tasi'ata asyara. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan kepada sebagian para nabi. Ati'ni fima amartuka. Ati'ni fima amartuka. Taatlah kepadaku fima amartuka, pada apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuka. Wala ta'sini, dan janganlah engkau durhaka, mendurhakai kepadaku. Fima nasahtuka, pada apa-apa yang aku nasihatkan kepadamu. Ya, jadi ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada sebagian nabi. Dan ini juga menjadi peringatan kepada kita. Menjadi peringatan kepada kita agar kita taat kepada Allah fima amartuka, pada apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka, ay fima da'watuka ila ma fihis solahu. Jadi taatlah kepadaku pada apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Fima dakwatuka. Di sini Syekh Nawawi mengemukakan ai fima dakwatuka ila ma fihi shalah, pada apa-apa yang aku dakwahkan kepadamu, yang aku serukan kepadamu. Ila ma fihi shalahu, kepada apa-apa fihi, yang di dalamnya ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan kepada para nabi, semuanya itu adalah maslahat. Semuanya ada kebaikan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, semuanya itu mengandung kebaikan. Tentunya untuk para nabi dan untuk kita. Untuk para nabi dan untuk kita. Apa aja tuh? Mau sholat kek, mau zakat kek, kan gitu ya Pak Udin. Tuh semua kebaikan buat kita. Sekali lagi Allah nggak perlu sholat kita, yang butuh kan kita. Yang butuh kita. Kemarin kita sudah kemukakan. Taruhlah seluruh manusia ini durhaka kepada Allah. Nggak ada yang sholat, katakan. Nggak ada yang sholat, nggak ada yang bersedekah, nggak ada yang mau bayar zakat. Sedunia, katakan orang-orang. Allah mah nggak bakalan rugi. Kita yang rugi. Iya, kita yang rugi. Allah mah nggak bakalan rugi. Justru kita yang rugi. Allah turunkan perintah kepada para nabi dan juga kepada pada kita semua
kepada seluruh makhluk adalah untuk maslahat, untuk kebaikan makhluk itu sendiri, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya. Wala ta'sini fima nasahtuka, wala ta'sini, dan janganlah engkau durhaka kepadaku. Ya, kata Allah, hei para nabi, hei para manusia, janganlah engkau durhaka kepadaku fima nasahtuka, pada apa-apa yang aku nasihatkan kepadamu. Sini Syekh Nawawi mengemukakan fima da'watuka ila ma fihi shalah wa nahaituka amma fihil fasad. Taatlah kepadaku pada apa-apa yang aku larang kepadamu, amma fihil fasad, dari apa-apa yang di dalamnya ada kerusakan. Jadi dakwahnya Allah ini salah satunya adalah larangan. Larangan itu juga untuk kebaikan kita, agar kita tidak melanggar larangan Allah. Wa nahaituka amma fihil fasad, dan aku melarangmu dari apa-apa yang di dalamnya ada kerusakan. Jadi larangan-larangan Allah itu yang harus memang kita cegah. Tentunya di dalam larangan-larangan itu ada tersembunyi kerusakan, baik untuk kerusakan diri kita maupun kerusakan masyarakat pada umumnya. Di dalam Quran dikemukakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya Allah melarang kita untuk tidak melakukan kerusakan. Dalam kata-kata kerusakan ini ada penafsiran, beberapa macam penafsiran. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang membuat kerusakan di dalam keimanan. Ada itu orang-orang yang memang sengaja berperilaku untuk merusak keimanan seseorang, untuk merusak keimanan umat Islam. Banyak. Allah nggak suka. Ada juga yang menafsirkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Jadi bumi ini kan diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Allah sudah mendesain sedemikian rupa bumi ini. Ada gunung, ya Pak Udin ya. Ada lembah, ada pepohonan tetangkalan, ada yang namanya sungai-sungai, ada lautan dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan. Nah, kita dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan di alam amma fihil fasad, dari apa-apa yang di dalamnya ada kerusakan. Kalau kita misalnya membuat kerusakan di bumi, yang rugi siapa? Kita juga, bukan Allah. Berapa banyak tuh tanah-tanah longsor yang terjadi akibat adanya penggundulan hutan. Imbasnya adalah tanah longsor itu menimpa umat manusia yang ada di sekitarnya, yang rugi manusia. Terus terjadinya pencemaran, di antaranya yang
lakukan oleh pabrik-pabrik, misalnya pabrik kimia. Dibuang sisa-sisa limbahnya itu ke sungai katakan. Akhirnya ikan-ikan itu mati. Yang biasa mancing jadi nggak bisa Mancing. siapa? Kita. Kongjit. Iya, kongjit suka mancing. Minggu dia refreshing. Jadi dengan asbab zat kimia yang dilempar atau yang dibuang secara serampangan dan sembarangan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang rugi Kita. manusia. Kita juga. Yang akhirnya dia bisa makan ikan Jadi kagak. kagak. Kan gitu ya Pak Udin. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, larangan dan perintah yang Allah kemukakan itu bukan untuk Allah. Allah mah nggak perlu yang begituan ya Pak Udin. Larangan dan perintah yang Allah kemukakan untuk kebaikan kita. Baik itu kebaikan keimanan maupun kebaikan kita secara jasmani, zahiran wa batin. Ya Pak Udin ya. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul isruna. Nah, ini kemudian kita masuk kepada makalah yang ke-20. Kila ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi ay fa khilafu zalika zununu. Makalah yang 20 kila dikatakan ikmalul akli, kesempurnaan akal, akal yang sempurna. Ittiba'u ridwanillahi ta'ala, yaitu mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Wastinabu sakhatihi, dan menjauhkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akal sehat kita. Jadi kalau akal yang sehat, akal yang sempurna itu pasti dia mengikuti keridhaan Allah. Dia akan melakukan seluruh aktivitasnya, ya, seluruh aktivitasnya untuk keridhaan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan. Artinya dia mencari ridha Allah. Nah, kita taklim nih Pak Udin, kongjit tiap pagi. Ini kan memang diperintahkan oleh Allah. Taklim itu diberitakan oleh Allah. Makanya berbahagialah orang yang seperti Pak Udin. Jauh-jauh pagi-pagi dari Ciawi, kan gitu. Sembari nungguan waktu agak berang sedikit, waktu agak siang, 6:30 karena kerjanya di Cengkareng. Ada pengajian, mampir. Jadi pengajian itu majelis taklim diperintahkan oleh Allah. Ketika orang-orang itu datang ke majelis taklim, hakikatnya dia telah memenuhi panggilan Allah, hakikatnya dia mencari keridhaan Allah. Gitu kan Pak Udin. Kita kan masuk majelis taklim kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Wastinabu sakhatihi, dan menjauhkan kemarahannya Allah. Itu akal sehat. Akal yang sehat itu menghindari bagaimana caranya, akal yang sempurna itu menghindari bagaimana caranya jangan sampai Allah murka. Baik kemurkaan itu menimpa kepada pribadinya sendiri maupun kemurkaan itu menimpa kepada orang lain. Bisa jadi pada satu tempat, pada satu daerah yang isinya maksiat terus, isinya maksiat melulu, itu masyarakat aktivitasnya katakan.
Allah kan jadi murka. murka, Allah jadi marah, dijungkir balikan, katakan ditimpa bencana alam dan lain sebagainya. Contoh-contoh udah banyak bagaimana Nabi Lut alaihissalam umatnya di kota Sodom dijungkir balikan oleh Allah. Karena apa? Karena penduduk kota Sodom durhaka kepada Allah, melakukan hubungan homoseksual laki-laki dengan laki-laki. Itu kan dilarang oleh Allah. Ketika dia melakukan itu berarti dia mengundang kemurkaan Allah. Melakukan free sex misalnya, seks bebas, melakukan perjudian dan lain sebagainya, sehingga Allah murka. Katakan hanya beberapa gelintir yang melakukan kemurkaan, kemaksiatan, menentang perintah Allah, beberapa gelintir katakan, tapi kan yang kena juga orang banyak. Yang kena orang banyak. Tiap hari itu daerah judi mulu. Yang melakukan emang sih sedikit, beberapa orang. Tiap hari melakukan kemaksiatan terus. Buka lokasi-lokasi pelacuran, katakan gitu ya Pak Udin ya. Emang sih hanya beberapa gelintir, tapi ketika Allah murka, Habis. kemurkaan itu juga mungkin akan terkena kepada orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi, ikmalul akli, kesempurnaan akal yang sempurna itu ittiba'u ridwanillahi, mengikuti keredoan Allah Ta'ala, wajtinabur sakhatihi, dan menjauhkan kemarahan atau kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan oleh Syekh Nawawi, fa khilafu zalika jununu, maka selain yang demikian itu adalah gila, akalnya enggak sehat. Orang yang tidak mengikuti keridhaan Allah, orang yang tidak mencari keridhaan Allah, berarti akalnya kagak sehat. Berarti dia gila. Syekh Nawawi ngomong begitu. Orang yang mendekati kemarahannya Allah, tidak menjauhkan. Orang yang mendekati kemurkaannya Allah, tidak menjauhkan kemurkaan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, hakikatnya orang itu adalah akalnya tidak sehat. Hakikatnya orang itu akalnya rusak alias gila. Kira-kira kita mau yang mana, Kong? Yang sehat pada gila. Akal sehat, akal sempurna, atau akal yang kagak sehat alias gila. Tentunya kita ini adalah memilih untuk kesempurnaan akal. Ya, ini kesempurnaan akal adalah isinya akal yang sehat, akal yang selalu mencari keridhaan Allah, akal yang selalu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, akal yang menjauhkan kemarahan Allah. Kan gitu ya Pak Udin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Kemudian makalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Kila la gurbata lil fadili wala watona lil jahili, ay al mutasifu bil ilmi wal amal, kana mukraman muazzaman indan nas fi ay baladin kana, fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban, wal jahilu bi khilafi zalika. Ini nasihat yang buat baik nih buat kita nih. Kila dikatakan la gurbata lil fadil,
tidaklah mengembara, tidaklah pengembaraan, tidaklah mengembara berkelana, tidaklah mengembara lil fadil bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, lil fadil, wala watona lil jahil, dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak memiliki tanah air. Tapi orang-orang yang memiliki kemuliaan, dia memiliki tanah air di mana saja dia berada. Maksudnya di sini dikemukakan oleh Syekh Nawawi, al-mutasifu bil ilmi, orang yang mempunyai ilmu dan amal, karena mukraman muazzaman indan nas, adalah dia orang yang memiliki ilmu dan amal dimuliakan. Mukraman dimuliakan adalah orang yang dimuliakan, muazzaman dan orang yang diagungkan. Orang yang diagungkan indanas di sisi manusia. Fi ayyi baladin kana, di negeri mana saja dia berada. Jadi kalau orang yang memiliki ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia beramal dengan ilmunya, maka orang itu akan dimuliakan, orang itu akan dihormati, orang itu akan diagungkan di mana saja dia berada. Kita ini kan katakan orang Indonesia, katakan ya Pak Udin, tapi kita ini orang berilmu dan orang beramal. Pasti kita dihargai dan dimuliakan oleh orang lain, diagungkan oleh manusia. Meskipun tidak di Indonesia, katakan kita pergi mengembara ke negara lain, kita mengembara ke negara lain, pasti dimuliakan. Di mana saja kita berada. Habib Umar Al-Hafiz yang dari Yaman, dia orang berilmu, ulama besar. Dan dia mengamalkan apa yang menjadi ilmunya. Orang Yaman datang ke Indonesia. Dihormatnya sangat luar biasa, dimuliakannya, diagung-agungannya sangat luar biasa oleh penduduk Indonesia. Salah satu contoh ya Pak Udin. Nah, makanya perlunya kita terus mengadakan duduk bersama-sama, sila bersama-sama di majelis taklim, agar ilmu kita selalu bertambah. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Dengan asbab kita memiliki ilmu, dengan asbab kita beramal, maka insya Allah di mana saja kita berada, maka kita akan dimuliakan dan diagungkan oleh manusia. Gitu Kong ya. Jangan bosan-bosan Kong. Kalau Pak Udin mah wajar seminggu sekali karena memang kan di Ciawi. Nah ini kan jadi juga menjadi nasihat buat kita, bahwasanya kita terus harus mengkaji ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilallah. Thalabul ilmi, menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap orang muslim. Sampai mana, dari mana wajibnya? Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai masuk ke dalam liang lahat. Orang yang masuk liang lahat aja tuh Kong Jit wajib menuntut ilmu kalau berdasarkan hadis ini. Makanya jangan suka disalahin kalau orang baca talqin waktu di kuburan. Berarti dia sedang mengajarkan tuh, mengajarkan si jasad yang berada di dalam liang lahat. Orang sampai liang lahat kok menuntut ilmu itu sampai liang lahat, minal mahdi
ilal ahli. Orang yang di liang lahat saja masih ada kewajiban menuntut ilmu, apalagi orang yang belum berada di liang lahat, akalnya sehat, kagak gila, masih hidup, badan sehat, jasmani dan rohani, wajib menuntut ilmu. Ya. Dulu sebentar aja Pak Udin ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aden. Saya Pak Guru ngaji. Atau nun Pak